Baik ya anak-anak, setelah tadi pertanyaan dari Tiara, nah jadi setelah kita membahas dua materi pokok yaitu etimologi multimedia dan proses produksi multimedia, nah sekarang Bapak akan mengulang beberapa materi dengan memberikan kalian beberapa pertanyaan ya mengenai materi yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya dan yang baru tadi kita bahas ya. Nah, minggu kemarin kita membahas tentang etimologi multimedia. Nah, dan tadi kita membahas tentang proses produksi multimedia. Nah, kita langsung saja ya, anak-anak siap ya? Nah, Siap. Bapak ini aja dulu ya, stop share screen dulu ya, biar melihat muka anak-anak Bapak nih ya. Sekarang menjawabnya gimana? Bentar ya. Nah, oke. Nah, jadi langsung aja ya kita ke sesi pertanyaan. Nah, untuk mengingat materi kemarin nih ya, yang pertama yang dari etimologi multimedia dulu nih. Apa sih multimedia itu? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Saya Bapak Pak kasih bisa poin. jawab. Oke, silakan Tantan. Nah, kalau menurut saya, multimedia itu dapat diartikan sebagai penggunaan berbagai media yang berbeda untuk menyampaikan informasi dalam bentuk teks, grafik, animasi, audio, video, dan atau gabungan dari beberapa komponen tersebut, Pak. Nah, bagus ya jawaban dari Tantan ya, sudah berani dan sudah dapat menyimpulkan gitu ya. Jadi multimedia itu dapat diartikan sebagai penggunaan berbagai media yang yang berbeda gitu ya untuk menyampaikan informasi dalam bentuk teks ya yang disebutkan Tantan tadi, teks, grafik, animasi, audio dan atau gabungan dari beberapa komponen tersebut yang disebutkan tadi Tantan ya. Sekarang nih ya, kita pindah ke ada berapa sih karakteristik multimedia itu? Nah, boleh deh Bapak menunjuk Rani deh. Gimana Rani? Karakteristik multimedia. Ya, boleh Pak. Kalau menurut saya itu ada dua Pak, yaitu yang pertama ada bentuk linear dan yang kedua itu ada non-linear Pak. Nah, oke ya. Jadi karakteristik multimedia itu ada dua ya. Jadi yang disebutkan Rani tadi yaitu ada bentuk linear dan non linear. Nah, ada yang bisa menjelaskan nggak sih dari jawaban Rani tadi dari dua karakteristik multimedia itu apa saja? Boleh siapa? Iya, saya Pak. Boleh, Tiara, bagaimana? Iya. Kalau bentuk linear itu sebuah struktur multimedia di mana pengguna bernavigasi sesuai urutan dari satu frame atau byte informasi ke yang lainnya. Terus kalau bentuk non-linear itu struktur multimedia di mana pengguna bernavigasi secara bebas tidak dibatasi oleh rute yang ditentukan gitu Pak. Oke ya, jawaban dari Rani dan Tiara sudah bagus gitu ya, sudah bisa menjawab pertanyaan dari Bapak gitu ya. Nah, jadi karakteristik multimedia itu ada dua ya anak-anak, Bapak ulangi lagi. Jadi yang pertama itu ada bentuk linear, nah yang disebutkan Tiara tadi ya, sebuah struktur multimedia di mana pengguna bernavigasi sesuai urutan dari satu frame atau byte informasi ke yang lainnya gitu ya. Nah, yang kedua itu ada bentuk non-linear, struktur multimedia di mana pengguna bernavigasi secara bebas untuk dibatasi oleh rute yang ditentukan gitu ya anak-anak. Nah, sekarang nih ya lanjut ya. Yang terakhir nih. Nah, kalau multimedia nih menurut etimologi nih yang kemarin Bapak bahas itu seperti apa sih? Coba Bapak menunjuk Taufik deh. Bagaimana Taufik? Boleh Pak, sebelumnya suara saya sudah terdengar ya Pak? Terdengar, Taufik silahkan. Oke. Jadi multimedia itu menurut etimologi penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan alat bantu gitu dan koneksi gitu sehingga pengguna dapat bernavigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi gitu. Jadi multimedia itu sering digunakan Pak dalam dunia hiburan. Selain di dunia hiburan, multimedia juga diadopsi dalam dunia game. Seperti itu Pak. Oke, jawabannya baik ya dari Taufik ya, sudah cukup baik gitu ya. Jadi ya menurut Taufik itu multimedia itu menurut etimologi ya, yaitu penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks ya yang tadi sudah
dijawab oleh Tantan. Jadi penggabungan teks, suara, gambar, serta animasi dan video dengan alat bantu, tool, dan koneksi link sehingga pengguna dapat bernavigasi gitu, berinteraksi gitu ya, berkarya dan berkomunikasi. Gitu. Jadi multimedia itu sering digunakan dalam bentuk dunia hiburan gitu ya, seperti acara-acara panggung mungkin di acara televisi gitu ya. Dan juga selain itu selain di dunia hiburan juga ada diaplikasi di dunia game gitu ya. Ya setiap hari mungkin anak-anak juga suka bermain game gitu ya, seperti Mobile Legend gitu ya, PUBG Mobile, ada COC gitu ya, mungkin Prip juga, Prip ya, permainan Prip ya, dengan anak-anak gitu ya. Nah, saja topik tadi sudah bagus ya, berarti anak-anak ini memperhatikan gitu ya materi yang sudah Bapak jelaskan kemarin serta sekarang gitu ya. Nah, sekarang Bapak akan membentuk kelompok gitu ya, terdiri dari 2 kelompok aja ya, karena di sini murid Bapak ada cuma 4 orang, jadi satu kelompoknya itu terdiri dari 2 orang. Nah Bapak bentuk dari, bentar ya Bapak acak dulu nih ya, bentar ya, Bapak acak dulu, bentar. Oke, ini Bapak sudah membuat ya, sudah mengacak kelompoknya. Jadi kelompok 1 ini terdiri atas Tantan dan Tiara ya, yang akan membahas mengenai produksi multimedia yang baik. Oke. Nah, lalu kelompok kedua itu terdiri atas Taufik dan Rani ya, yang akan membahas mengenai elemen apa saja sih yang perlu menjadi pertimbangan dalam praproduksi. Seperti itu ya. Bapak beri waktu sekitar 2-3 menit aja ya anak-anak. Oke, setelah beberapa menit berlalu ya anak-anak. Nah, bagaimana dengan kelompok 1 nih? Dengan jawaban pertanyaan tadi yang sudah Bapak berikan. Nih, boleh perwakilan saja. Ayo, siapa? Saya Pak, perwakilannya boleh? Boleh, Tantan, silahkan. Nah, kalau menurut kelompok saya dan Tiara, produksi yang baik itu harus memiliki struktur manajemen yang baik, terus tim yang lengkap dengan tujuan yang pasti, lalu memiliki perencanaan yang matang, serta tujuan yang pasti, agar si audiens yang dituju itu mampu menerima produksi dengan baik, Pak. Oke, nah jadi jawaban dari Tantan itu sudah baik gitu ya, sudah termasuk kebenar gitu ya kalau menurut Bapak gitu. Nah, jadi mengenai produksi multimedia yang baik itu ya benar ya yang dikatakan Tantan tadi gitu ya. Ya harus struktur yang manajemen yang baik gitu. Harus terstruktur gitu, nggak bisa acak-acakan. Nah, nanti itu produksinya itu bakal tidak jelas gitu ya, anak-anak. Nah, juga ada tim. Tim ini sangat menurut Bapak itu menjadi fondasi suatu produksi gitu ya. Dimana berfokuskan kepada pembuatannya itu cukup membantu gitu ya, seperti mungkin ada direkturnya, ada tentang keuangan gitu, ada pembuatan desain dan lain-lain gitu ya anak-anak. Nah, kita ke kelompok terakhir nih. Kelompok terakhir itu tentang ini ya, tentang mengenai elemen apa saja yang perlu menjadi pertimbangan dalam praproduksi. Silahkan siapa yang akan mempresentasikan dari kelompok 2? Yo. Boleh dari saya, Pak. Silakan Taufik. Jadi elemennya itu ada 5, Pak. Yang pertama itu apakah tujuan dan pesan yang ingin disampaikan gitu. Terus yang selanjutnya itu siapa pemirsa yang akan dituju. Kemudian nomor 3 itu apa keinginan klien. Yang keempat, apakah sarana yang menunjang untuk pembuatan proyek telah terpenuhi. Dan yang terakhir itu menginventarisir perangkat lunak yang dibutuhkan. Seperti itu, Pak. Oke ya, jawabannya sudah bagus, sudah mantap ya. Pertanyaan terakhir ini ya, sudah sangat-sangat membantu Bapak gitu ya dalam pertanyaan ini ya. Jadi Taufik jelaskan tadi ada 5 ya Taufik ya, ada 5 elemen apa saja yang perlu menjadi pertimbangan gitu ya. Yang disebutkan Taufik tadi ada 5, itu apakah tujuan dan pesan yang ingin disampaikan gitu ya, pesan yang ingin disampaikan dari suatu produknya gitu. Yang kedua itu ada siapa penerima yang akan ditujunya, yang tadi ya, yang audiens tadi, tujuan audiensnya itu kemana gitu ya. Lalu apa keinginan klien,
Lalu yang keempat, apakah sarana yang menunjang untuk pembuatan proyek telah dipenuhi gitu ya. Jadi setelah itu dicek gitu ya, sarananya itu dibuatnya apakah sudah terpenuhi apa belum gitu ya. Lalu yang kelima itu menginventarisir perangkat lunak yang dibutuhkan gitu seperti komputer, aplikasi editnya gitu ya, yang lain-lain seperti itu. Bapak sekalian minum dulu ya anak-anak. Nah, jadi pertemuan sekarang ini sudah Bapak dapat simpulkan gitu ya, bahwa anak-anak Bapak ini pintar gitu dan memperhatikan materi dari yang Bapak tadi berikan gitu ya. Nah, terima kasih ya atas pertemuan hari ini. Bapak tutup saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.